yang berkuasa, yang bertata, yang bertata, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang berkuasa, haleluya, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, iralah nama Yesus Tuhan, Kau Rajaku, iralah nama kami sembah, kami muliakan, tiada Allah seperti Engkau. Kami merendahkan diri, menyembah Engkau, memandang wajah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Penuhi kami dengan wajah-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan diri-Mu sendiri. Buat kami semakin terpesona dengan diri-Mu, semakin jatuh cinta lebih dalam lagi, haleluya. Hiralah Rabase, kami ingin bersekutu lebih dalam lagi dengan Engkau, bersekutu dengan Roh Kudus-Mu, bersekutu dengan firman-Mu. Haleluya. Lebih indah satu hari daripada ribuan hari di tengah-tengah orang fasik. Hiralah nama Hiralah Ramase, ini hati kami, ini jiwa kami, ini tubuh kami, dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Rabala Shandaralane Yokorodose, haleluya. Yeramalase Orolorose Kiralana Dama, haleluya. Hirodos Tekiralanamo, kami rindu pikiran-Mu menjadi pikiran kami. Kami rindu hati-Mu menjadi hati kami. Kami rindu rencana-Mu menjadi rencana kami. Haleluya. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata
dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan bersama-sama, hanya Dia saja yang layak, layak dipuji, yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari katakan bersama-sama, wow, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Bersama dengan Indonesia, bersama dengan kota Bandung, bersama dengan kota Lembang, bersama dengan Jawa Barat, bersama dengan bangsa-bangsa, kami katakan bersama-sama, wow, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas kota Lembang, atas penduduk kota Lembang, desa-desa, kecamatan-kecamatan, semuanya, kelurahan-kelurahan mengalami lawatan Tuhan, mengalami kebangunan rohani. Hiralarade, datanglah kerajaanmu atas Indonesia, Indonesia mengalami kebangunan rohani. Kota Bandung dilawat sama Tuhan, Jawa Barat, suku kita penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Indonesia penuh damai sejahtera, kota Lembang penuh damai sejahtera, kota Bandung penuh dengan damai sejahtera, hidup dalam rukun damai sejahtera. Mengalirlah kuasa rohmu, mengalirlah roh pertobatan, mengalirlah roh yang lapar haus akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa Sorgawi, sebab Engkau berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. 2-3 orang sepakat berdoa, maka Tuhan mengabulkan doa mereka. Kami percaya Indonesia semakin dekat dengan Engkau, Lembang semakin dekat dengan Engkau Tuhan, bangsa-bangsa semakin dekat atas Engkau Tuhan. Kami percaya akan ada lawatan Tuhan, curahan roh Tuhan yang belum pernah kami alami sebelumnya. Ketika Kau menggoncangkan bangsa-bangsa, semua Kau goncangkan, semuanya mereka datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat tuayan besar yang akan kami kerjakan di depan kami Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini perlengkapi kami Tuhan, supaya pulang dari tempat ini kami boleh mengerjakan apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Membawa banyak orang mengenal Engkau Tuhan, membawa jiwa-jiwa Tuhan siapapun mereka Tuhan. Karena kami percaya Allah, roh Tuhan Allah ada atas kami, dan Dia sedang mengurapi kami.
kami untuk menyampaikan kabar baik, untuk melepaskan orang dari penjara, membebaskan orang dari kuasa dosa, menggantikan kain kabut dengan kain sukacita, membangun kembali reruntuhan yang berabad-abad, tempat yang turun-turun sembunyi-sunyi sepi akan kami bangun kembali. Terima kasih Bapak Surgawi, perlengkapi kami, urapi kami pastikan kami memberikan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Karena kami percaya kami pasti akan mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, sertai firman-Mu dengan tanda-tanda mukjizat, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang tertekan dilepaskan. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan Tuhan. Jemaat yang tidak bisa hadir, yang ada di rumah atau mungkin di rumah sakit, lawatlah mereka, jamahlah mereka Tuhan, izinkan mereka mengalami realita Kristus dalam hari hidup mereka Tuhan. Terima kasih, urapi kami semuanya dalam nama Yesus. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, wow, haleluya, amin. Masa kita kalah dengan supporter Persib? Betul gak? Setuju gak? Setuju gak? Saudara teriak-teriak di pinggir jalan, Persib menang, hat-trick Persib menang. Dapat hadiah enggak? Gue nanya doang. Dapat hadiah enggak? Paling berantem. Saya waktu itu, saya waktu kejebak macet pulang ibadah ya, kejebak macet hari Minggu itu ya. Orang udah panas, kasar, ngeri, saya takut orang pukul-pukulan ya saudara. Tapi mereka enggak dapat hadiah, betul enggak? Supporter, bukan pemain. Kita bukan supporter, kita pemain. Kok enggak amin saudara? Selama ini supporter ya. Jangan mau jadi supporter. Kenapa saudara? Karena kita punya Roh Allah tinggal di sini ya. Amin. Oke. Saya mau share firman Tuhan hari ini. Nah, bulan lalu di kuartal yang pertama kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita harus mengalami realita Kristus. Realita Kristus adalah kehadiran Kristus dalam diri kita. Dia He is, kalau bahasa Inggrisnya, He is not in me, that only in me. Dia tidak hanya dalam diri saya, but He is also, dia juga within me. In me itu di sini, di Najaruna Hate. Betul enggak? Setuju dengan saya? Tapi dia enggak hanya di Najaruna Hate, tapi dia ada di sini. Gitu loh. Paham enggak? Setuju enggak dengan saya? Iya, sehingga akhirnya apa yang kita kerjakan itu, karena ada di sini, ada perintah di sini, sisi yang lain, saudara sekalian, di sini menguatkan kita, dia menyiapkan segala sesuatu sehingga yang berada di sini itu mendapatkan jalan karena dia ada di sekitar kita. Setuju dengan saya ya? Contoh, saya yakin Tuhan dalam diri saya, oh it's okay. Tapi kan kadang-kadang dalam hidup sehari, tolong dong Tuhan ada buka jalan lah, ada bisnis usaha, betul ya? Ya, ada usaha ini, bisnis ini dan sebagainya. Maka dia tinggal di sini merealisasikan dalam hidup kita sehingga ada jalan-jalan yang dia bentuk dalam hidup kita. Setuju nggak? Sehingga kita nggak bilang, oh ini mah kebetulan, nggak gitu ya. Setuju dengan saya? Katakan amin. Nah, kita perlu mengalami roh Kristus. Nah, di kuartal ini kita belajar. Ada pertanyaan, lah aku tuh kan di sini ada, di dalam diriku ada Yesus, ada Roh Kudus gitu loh. Dan aku dilindungi oleh Yesus. Tapi kenapa nggak ngalamin? Pernah gitu nggak? Nggak pernah. Nanya doang. Nah, saya bongkar di semester di kuartal. Masalahnya kadangkala dalam kita, apa yang kita, masih ada kejahatan. Makanya bilang, buanglah segala kejahatan. Betul enggak? Kejahatan itu bukan mencuri. Itu dikatakan nanti ada perkataan kotor, betul enggak? Kata-kata kasar ya, paham ya? Udah belajar kami minggu lalu ya, bulan lalu ya. Mungkin bukan perkataan kotor, tapi ada kata dusta, paham ya? Iya, ada lagi hal yang lain, ada hidup dalam ketidakkudusan ya, macam-macam. Nah, sekarang saya mau bahas dan bahwa kita tidak cukup hanya meninggalkan kejahatan, tapi kita harus tinggal dalam kasih. Karena kasih itu adalah realita Kristus. Setuju enggak ya? Nah, kita mau belajar ini. Nah, di minggu pertama ini kita belajar bersama-sama bahwa kasih adalah realita Kristus. Minggu depan kita belajar bersama-sama bahwa mengasihi orang lain tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan kurang keras dengan Oke, sekarang kita belajar bersama-sama bahwa kasih adalah realita Kristus. Ya, mari kita firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16 ya. Kalau ada Alkitab, buka Alkitab, kalau boleh dicatat soalnya kadang-kadang kita susah lupa, betul nggak? Apalagi kalau suka makan Panadol. Suka lupa kan gitu. Tapi saya yakin Yesus suka makan firman Tuhan kok.
Bukan Panadol. Yuk, ayat 7, 1 Yohanes 4, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16 ya. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku sekalian juga yang ada di online membaca bersama-sama di ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kenapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi pasti lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oke, ayat 8, 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka please dong, harusnya kita juga saling mengasihi. Setuju? Oke, ayat 12, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Demikianlah kita mengetahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ayat 14, 1, 2, 3. Dan melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya sebagai juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, tetap mengaku anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16, 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan mengenal akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam dia. Katakan amin. Keren, bilang keren. Keren, ya. Di ayat yang ke-13, ayat 12 dalam begini, ya, ayat 13. Tidak ada sebentar. Ayat 13, ayat 12, ya, saya baca. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Keren ya. Dia bilang ini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, dia bilang apa? Yang keras. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam diri kita. Artinya kalau saya hidup dalam kasih, pasti saya bisa merasakan, menikmati realita Kristus. Setuju dengan saya? Setuju enggak saudara? Setuju enggak? Sekarang kita baca ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Lanjut kita bersama-sama. 1, 2, 3. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, Allah dalam dia. Kalau kita tinggal dalam kasih, Allah ada dalam diri kita, kita berada dalam Allah. Artinya bahwa 24 jam kita harus mengalami realita Kristus, betul enggak? Setuju dengan saya? Nah, kapan berhentinya kita mengalami realita Kristus? Kalau ketika kita tidak tinggal di dalam kasih. Paham ya? Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya akan lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan. Kasih Allah ini sempurna. Kenapa sempurna? Dia mengasihi orang jahat, dia mengasihi orang baik. Ya. Kadangkala kasih kita itu enggak fair. Orang baik kita kasihi. Orang jahat kita tidak kasih. Setuju enggak? Nah, kenapa ini dibongkar sama Tuhan? Supaya kita mengasihi itu bukan karena orang lain mengasihi kita atau tidak. Tapi kita mengasihi karena Allah mengasihi kita. Dan Allah tinggal dalam diri kita. Setuju dengan saya? Oke. Pasti saudara hafal Yohanes 3:16. Dia bilang ini, demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini. Setuju dengan saya? Nah, di dalam dunia ini ada orang baik, orang jahat. Betul? Sekali lagi saya ulangi. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Setuju dengan saya? Di dalam dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Tapi dia bilang ini, demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini. Artinya dia mengasihi orang baik juga mengasihi orang jahat. Setuju dengan saya? Dan kasih yang besar itu
dia fair sekali, orang baik, orang jahat dia kasih, sehingga dia kirimkan anak yang tunggal, bukan untuk orang baik, tapi untuk orang jahat. Bukan untuk orang jahat saja, tapi untuk orang baik. Artinya untuk semua orang, setuju dengan saya. Sehingga Alkitab katakan, besarnya kasih Allah itu dia tunjukkan, dia kirimkan anak yang tunggal, supaya dengan anak tunggal ini, orang yang baik, orang jahat diselamatkan. Nah, Tuhan ingin kita berpikir hal yang sama supaya kita juga hidup mengasihi siapapun mereka, mau baik, mau jahat, kaya atau tidak. Paham ya? Dan Alkitab itu bagus banget. Dia bongkar semuanya. Yuk kita lihat ya. Ya, kita lihat dulu. Mari kita lihat Matius 4 ayat 43. Sebelum saya jelaskan di ayat-ayat lanjutnya. Matius pasal yang kelima, ya. Matius pasal yang kelima. Terus kemudian ayat 43 sampai 48. Yuk kalau sudah dapat bilang amin. Oke kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Dia diajar begitu. Ya kebanyakan orang begitu ya. Ya dunia mengajar gitu kan. Dia bilang gini, kasihlah sama manusia dan siapa yang ngajar begitu? Dunia ngajar begitu betul nggak? Dunia kan mengajar begitu. Nanti saya akan geser itu semuanya tentang siapa Allah kita. Kita lanjutkan, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu. Ayat 5. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, 1, 2, 3. Apabila kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 8, 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah ini untuk mewujudkan Yohanes 3:16 begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sekali lagi, dunia ini ada orang jahat, orang baik. Setuju dengan saya? Nah dunia mengajar bahwa kalau orang baik kau kasih, orang gak baik kau gak kasih. Tuhan bilang gak bisa begitu. Lihat Bapakku di sorga, dia mengasihi orang jahat, mengasihi orang yang baik. Setuju dengan saya? Dia menurunkan hujan kepada orang yang jahat, orang yang baik. Artinya supaya kita punya pemahaman, mengasihi itu bukan hanya untuk orang yang baik saja. Bukan orang gereja, untuk semua orang yang namanya manusia, kecuali jin. Paham ya? Paham atau enggak? Paham enggak? Karena gini saudara sekalian, karena kenapa bilang gini? Karena Alkitab itu jelas sekali bukan. Dia bilang Matius 24, pada hari-hari terakhir kasih ke banyak orang jadi kurang. Loh kenapa? Karena banyaknya durhaka. Misalnya pinjam uang nggak diganti, berantem kan? Betul nggak? Pernah ngalami nggak gitu? Puji Tuhan kalau nggak ngalami. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu kan betul nggak? Kita jadi gini, oh ini orang baik dengan saya. Ini kayaknya aduh. Jadi kita tandain orang. Yang lucunya ketika orang berbuat salah kepada kita bisa mengampuni. Tapi sorry itu sih nggak bisa ngelupain. Makanya kadang gini, gue sih mau dengan yang lain mau, tapi dengan dia ala wa alam, amit gitu loh. Gue jaga jarak dengan dia daripada bentrok lagi, lebih jaga jarak. Siapa yang ngajar begitu? Siapa yang ngajar begitu? Kan nggak begitu betul nggak? Makanya kalau orang mundur ya mundur, nggak pernah dikunjungi lagi. Karena apa? Kenapa? Karena kita punya kondisi masalah. Loh, kenapa kondisi masalah? Karena kita ada di tengah-tengah dunia. Dan kita bener juga, saya juga ngalamin disakitin dia. Wajar juga sih begitu, betul nggak? Padahal nggak wajar karena kita nggak kembali kepada firman Tuhan. Pak ngalamin nggak Pak gitu Pak? Nanya doang. Pak ngalamin nggak gitu Pak? Bu ngalamin nggak Bu? Ngalamin nggak? Nah saya ingin bongkar dulu supaya kita fair berpikir bahwa Allah mengasihi orang yang jahat, orang baik. Ya. Setuju dengan saya. Dengan pemahaman ini, satu lagi saya bongkar ya. Ya, saya bongkar lagi. Yuk kita firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ya. Yakobus pasal yang kedua. Sebentar. Ya. Ayat 1
sampai ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama ya. Ini tadi luar biasa, keren. Gue sekali deh. Ya, dia bilang ini. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat 2. Sebab jika seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas, pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk di tempat yang lebih baik. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai dan dekat tumpuan kakiku. 4. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran jahat? Paham gak? Paham gak? Mungkin di sini gak, di gereja lain banyak. Betul gak? Orang kaya pasti diperhatiin. Orang miskin gak aset. Paham gak? Artinya gereja masih berpikir bahwa orang masih berpikir bahwa mengasihi orang ya, rasis gitu deh. Mengasihi orang yang kaya, gue yang miskin. Terus mengasihi orang yang oke, yang tidak oke. Gak bisa gitu sebenarnya. Realnya terjadi begitu sebenarnya sekalian. Paham gak? Atau kita gak gila. Kita mengasihi orang sungguh-sungguh. Orang yang gak sungguh-sungguh itu susah dikasih ya. Betul gak? Betul gak Pak? Sorry di sini gak ada, di luar banyak. Saya mulai aman suka saya. Ya realnya kan begitu gak? Wih, gue suka banget dengan kamu. Rohnya menyala-nyala. Semangat, diajak PI mau, doa mau gitu. Gue gak suka dengan, bukan gak suka, gue kurang, roh saya kurang dengan dia. Karena kurang hot, kurang menyala-nyala, kurang melayani Tuhan, malesnya minta ampun, egois. Tapi kita gak ngomong terus terang, hanya Tuhan lah yang tahu. Betul gak? Betul gak? Nah saya mau bongkar dulu itu sekalian. Kalau saya gak bongkar itu nanti kita pikir bahwa kita sudah mengasihi orang lain, tapi kita sebenarnya rasis sebetulnya. Paham ya? Rasis, tau rasis? Nah gitu, saya gak tahu Indonesianya. Pokoknya rasis kalian. Nah itu dibongkar dulu supaya kita kembali kepada Kristus. Dan dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga kenapa dikasih dunia? Karena dalam dunia ini ada orang jahat, ada orang baik, betul gak? Ya ada orang jujur, ada penipu. Betul gak suka? Misalnya gini, ada orang bisa penipu. Terakhir gue gaul dengan kamu, terakhir gue bisnis dengan kamu ya. Nggak kepingin lagi, nggak kepingin ketemu muka kamu gitu loh. Haleluya. Kan gitu ya, banyak orang-orang gitu ya. Dan karena kita tuh kan bebas untuk membaca, ya ada di YouTube dan sebagainya. Tanpa sadari, prinsip tuh jual ya. Bener juga tuh, gue juga ngalamin memang gitu. Padahal itu gak kebenaran sama sekalian. Karena kenapa? Dia baca itu semuanya ingin mengkonfirmasikan bahwa dia juga benar. Bukan dengan Alkitab. Ya, nah sekarang Tuhan sekali kita memahami bahwa ketika kita lahir baru, di dalam diri kita ada Roh Kristus. Roh Kristus adalah kebenaran dan bukan kebenaran. Dia adalah kehidupan. Dan kehidupan itu akan mengalirkan kehidupan. Setuju dengan saya? Ya, maka dikatakan barang siapa haus datanglah kepadaku, ya. Kemudian datang kepada dia, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus. Sehingga gini ya, ketika kita memahami dalam kita ada Roh Kristus, kita punya Roh Kudus. Nah, ketika orang baik dengan kita, yang ada ya pengampunan, betul nggak? Kok nggak amin? Ya, ketika kita mengerti dalam diri kita Roh Kristus, ada Roh Kudus, ada orang berbuat jahat kepada kita. Saya nggak mungkin membenci dia. Kenapa? Karena saya nggak punya kosakata atau kehidupan kebencian. Betul nggak? Jangan gini, saya bener, jadi kita fair gini, kita nggak bisa bilang gini, ya saya dengan dia sih bisa fair, baik lah, bisa ngobrol enak dengan dia. Tapi kalau dengan dia, ngobrol sih enak, tapi gue gak takut dengan dia, ember orangnya. Kenapa Bu?
Sehingga di kelompok kecil saya nggak berani terbuka kecuali dengan pembimbing saya. Kenapa? Karena saya rasa di kelompok saya masih sedikit ada yang ember. Gitu kan? Dan ngomongnya bukan di tengah-tengah, ngomong di belakang. Gue sih kayaknya terbuka dengan kamu aja deh. Kenapa? Karena saya rasa di kelompok saya ada sedikit ember. Apalagi satu orang itu, embernya minta ampun itu. Bilang dulu ya. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena sebetulnya kasih kita itu ya nggak pas seperti Tuhan inginkan. Tuhan bilang mengasihi orang berdosa, mengasihi juga orang tidak berdosa. Ya, amin. Nah, selanjutnya pahami dalam diri kita ada Roh Kudus. Dalam diri kita ada Roh Kristus. Dalam diri kita ada kehidupan. Ya, nah kehidupan itulah saudara sekalian yang harus kita bangun. Sebab kalau kita nggak bangun nanti berhenti, maka kita mulai jadi kayak orang dunia, pilah-pilah mengasihi orang lain. Dia ini bisa dikasih, ini tidak dikasih. Oleh karena itu, sebelum selanjutkan, kita perlu sekali mengalami kasih Allah itu bukan 24 tahun yang lalu waktu lahir baru. Gue taubat deh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di mana Yesus? Di Najrona Hate. Mati kemana? Ke sorga gitu loh. Ya, kita terima Yesus. Kita alami kehadiran dia. Itu 24 tahun yang lalu. Tapi 10 tahun yang akan datang belum tentu kita merasakan, betul gak? Bilang dulu ya. Makanya kita harus gaul dengan Roh Kudus. Kenapa gaul dengan dia? Supaya dia 24 jam satu hari menyeret kita, membawa kita kepada kasih Bapa. Ya, sering saya bahas ini ya. Oke, kita buka ya. 1 Korintus 13, 2 Korintus 13 ya. 2 Korintus 13. Ya, yuk. Kau dapat bilang amin. 2 Korintus 13 ayat 14. Ya. Ada yang 13, ada yang 14. Yuk, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekali lagi, baca yang keras. 1, 2. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah ternyata ini penting kita pahami. Gini loh, gini. Jadi waktu Yesus dengan murid-muridnya kan deket ya. Ya, dia ngobrol, cerita. Kayaknya memang murid Tuhan Yesus merasa nyaman karena dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau ada masalah curhat gitu ya. Kita kan kalau mau curhat gitu kan ketemu orang ya. Kalau ketemu batu kan gak mungkin curhat, betul gak aja? Gak nyaman gitu ya. Nah murid-murid itu nanti mereka berondongan makan, dikasih firman Tuhan. Rasanya ketemu dengan Yesus. Nah saya berpikir begini, kayaknya Tuhan tuh gak fair deh. Murid-muridnya itu deket dengan Tuhan Yesus, ngobrol, berondongan kemana-mana, ke mall misalnya gitu ya. Dulu bukan ada mall ya, ke padang gurun yang makan bersama gitu. Gue demen banget gitu ya, ketemu ngobrol cerita, wah gitu ya, ayo kita kesana yuk, pelayanan. Ketemu dengan Yesus gitu loh, deket banget. Nah zaman sekarang saya gak bisa begitu gitu, karena saya gak ketemu dengan Yesus. Tapi Roh Kudus tegur saya, Leo kamu lebih keren zaman sekarang. Karena Yesus itu ketemu dengan muridnya terbatas. Betul. Tapi zaman sekarang gak terbatas, karena Roh Kudus tinggal di sini. Betul gak? Tinggal di sini. Mau pagi, sore, malam, susah gak susah, dia tinggal di sini. Dia gak bilang ini, Leo kau tuh senang sekali aku hadir bersama engkau. Kau lagi susah, lagi bokek. Aku tinggalin kamu sebentar ya. Nanti aku balik. Gak gitu, betul gak? Setuju gak? Nah masalahnya apa? Tuhan tegur saya, masalahnya kamu tahu kamu punya Roh Kudus. Kamu tahu yang dia menyertai kamu. Masalahnya kamu gak gaul dengan dia. Masalahnya kan di situ, betul gak? Yang kita tahu Roh Kudus itu turun tuh nanti tuh pas pencurahan Roh Kudus. Setelah itu kering lagi, nanti kita peringati lagi. Nggak gitu sama sekali. Nah maka dia bilang, kamu itu harus bergaul dengan Roh Kudus. Loh kenapa bergaul dengan Roh Kudus? Kenapa nggak dengan Roh Kudus? Kenapa bergaul? Karena Roh Kudus diberikan oleh Bapa kepada kita. Dan dia bilang gini, saking dia Yesus tekan gini, lebih baik aku pergi ke rumah Bapa, balik gitu loh. Sebab kalau aku gak balik ke sorga, gak dikirim itu roh yang lain, itu penolong. Makanya please murid,
gue maaf ya, gue mau balik ke sorga gitu loh. Supaya dikirim penolong yang lain. Nah dia gak jauh beda dengan saya. Cuma lebih keren lagi dia. Kerennya apa? Dia itu tinggal dalam diri kamu. Dia juga menyertai kamu. Kamu tuh kenal dengan dia. Gak mungkin kenal kalau gak gaul. Kok gak amin? Kurang keras aminnya Bu. Paham gak? Nah oke. Kenapa perlu gaul? Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, nah Roh Kudus itu pasti akan membawa kita bukan soal pelayanan. Dia membawa kita kepada kasih Bapa. Nah kasih Bapa ini perlu kita nikmati alami. Kalau kita tidak mengalami kasih Bapa, itulah kita coba melihat kekesalan kita ke orang lain. Salah orang lain kepada kita. Bukan kebaikan orang lain, betul gak? Karena kasih Bapa itu gini. Ada perempuan yang berdosa kan, terus orang banyak bilang ini, udah timpukin aja dia, betul nggak? Hajar dia, hajar, betul nggak? Yesus kan begitu, oh iya hajar, oh bagus, hajar juga, yuk sama-sama kita hajar. Nggak begitu. Dia bilang, kalian semuanya yang bersalah nggak? Kalau nggak bersalah, ya sudah, apa alasan kalian timpukin dia? Betul nggak? Artinya gini, bagi orang banyak pendosa itu hajar gitu loh. Tetapi bagi murid-murid Tuhan Yesus, bagi murid Yesus dan orang banyak, hajar. Bagi Yesus enggak gitu, enggak bisa. Aku tuh mengasihi orang berdosa, enggak berdosa. Terus kemudian ketemu dengan ada yang nimpukin kamu enggak? Enggak, ya udah pulang ke rumah kamu ya. Gue juga enggak nimpukin kamu. Tapi jangan berubah dasar lagi dong. Betul, jangan berubah. Paham enggak? Artinya kasih dia itu luar biasa. Nah ketika nanti kita berseru Roh Kudus, dibawa kepada kasih Bapa, kita memandang orang lain tuh seperti Bapa memandang. Paham enggak saudara? Tapi kalau nggak ngalami, menggerutu, waduh habis-habisan. Habis-habisan gitu. Amin. Pak, Bu, pernah ngalamin itu di rumah? Ngomong doang. Nanya, memang kepo, ini kepo. Betul nggak? Ya, kadang salah paham lah. Dan sebagainya lah, betul nggak? Nanti kita buat seminar Virtuous Woman lah. Wanita bijak lah, lulus kagak, betul nggak? Karena nggak bergaul dengan seminar, tapi nggak bergaul dengan Roh Kudus ya, produknya produk seminar, betul nggak? Iya, tapi bukan berarti saya ngajar tidak boleh ikut seminar. Awas ya, saya ditipu orang sekampung, betul nggak? Nah kita kalau nggak seminar tuh nggak afdol, apalagi nggak dapat sertifikat. Kudu dapat sertifikat, tapi tidak gaul dengan Roh Kudus, betul nggak? Ya sudah, karena kamu ikut seminar, produknya seminar. Kau gaul dengan aku, produknya kasih Bapa. Sorry ya, jangan diplesetin ya. Bukan berarti tidak boleh ikut seminar. Bukan gitu saya. Jangan macam-macam ya. Ini penatua satu ini gak suka seminar gitu loh. Gak gitu, betul gak? Cuma kita berpikir benar. Ya, makanya saya bilang gitu. Catch the fire. Seminar itu tangkap api. Tapi kan gak cukup tangkap api. Kita harus hidup dalam api. Bagaimana cara gaul dengan dia. Amin Pak. Paham Pak? Udah ngerti Pak ya? Sehingga akhirnya ketika mengasihi pasangan itu bukan, saya berkomitmen mengasihi pasangan saya. Gara-gara waktu seminar itu saya dikuliti sama Tuhan. Harus mengasihi pasangan saya. Haleluya, mulai gerakan mengasihi pasangan. Hari pertama, hari kedua, lama-lama kok gitu ada juga gitu ya. Mulai runtuh sudah. Pengumuman, nanti bulan depan kita buat seminar Virtuous Woman lagi. Buat lagi capek. Nah, yang orang ikut-ikut yang gini, bosan ikut-ikut terus gak berubah, betul gak? Ada kiri, ada kanan saudara sekalian. Kenapa itu terjadi? Karena dia bergaul dengan itu seminar, tapi gak bergaul dengan Roh Kudus. Nah kalau bergaul dengan Roh Kudus, dia akan bawa kita kepada kasih Bapa. Nah kasih Bapa ini mengampuni, menerima semua yang lebih keren lagi. Roh Kudus yang sama membawa kita kepada kasih Kristus. Kasih Kristus ini bicara pengampunan dosa, kelepasan dari sakit penyakit, kelepasan daripada kemiskinan, masalah keuangan, betul nggak? Kelepasan daripada maut, kan keren. Kalau kita buat terus, dan kita tinggal dalam kasih 24 jam satu hari. Kurang keren ya. Nah, ketika kita mengalami itu, maka akhirnya kasih itu tetap tinggal di sini. Bukan karena sebuah seminar. Nah, kasih itu yang kita alirkan kepada banyak orang lain. Paham nggak? Kasih itu membuat kita dibangkitkan beritakan Injil. Paham saudara sekalian? Walaupun orang yang kita injil itu menyebalkan saudara. Haleluya. Saya pernah naik pesawat gitu saudara, ada orang kerasa gerusuk ribut gitu. Tapi Roh Kudus bilang ngomong Injil, enggak deh cari yang lain aja. Kenapa saya pilih-pilih? Karena kasih terbatas.
Pemberitaan Injil saya lakukan karena sebuah tugas. Tapi ketika mengalami kasih Allah, ya ampun, sebelum turun pesawat, Pak berhenti Pak ya. Pak, saya mau ngobrol sebentar nanti di ruang sebelah sana. Kenapa? Kalau dipikir lebay. Kenapa lebay? Kenapa dari tadi sebetulnya? Tadi kenapa saya lakukan? Karena hati saya kesel lihat kelakuan dia duduk di pesawat itu. Kayak pesawat neneknya aja. Paham ya? Nah itu yang kita perbaiki. Paham ya? Nah ketika bersyukur Roh Kudus, dia bawa kita kepada kasih Bapa, dia bawa kita kepada kasih. Nah ketika kita mengalami kasih yang sempurna ini, makanya setiap saat Alkitab, mereka akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada amin? Oke, mari kita buka 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Mari kita baca ayat yang ke-7, ayat 4. Kasih itu 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu walaupun namanya bukan sabar sibarani. Atau kan bukan karena nama dia sabar, betul gak? Mungkin kayaknya emaknya dulu waktu melahirkan ini, aduh suamiku gak sabar sih, nanti aku kasih anakku sabar gitu. Ya, tapi gak menjamin bahwa anaknya sabar kan, betul gak? Maka dikatakan kasih itu sabar. Kenapa itu terjadi? Ketika dia memiliki kasih, tinggal dalam kasih. Maka dikatakan kasih itu sabar. Haleluya. Gimana? Sabar gak ada orang lain? Hanya Tuhan lah yang tahu. Kadang-kala kita gak bisa sabar, betul gak? Saya juga kadang gak bisa sabar. Orang dijelaskan 1 tambah 1, 1 ya. Ulangi 1 tambah 2, 4. Aduh. 1 tambah 1, 2. Ulangi 1 tambah 1, 2, 4. Aduh, mulai merekayasa. Aduh, ini dulu waktu kecil makan apa sih sebenarnya? Sekolah di mana di sini, betul nggak? Terus diputer-puter untuk menghibur hati kita sehingga kita bisa menerima dia. Lo kok 1 tambah 1 kok nggak ngerti sih gitu? Udah bolak-balik begitu loh. Saya bukan guru jadi kurang tahu lah gitu ya. Cuma di kantor begitu, aduh Pak, aduh. Saya jadi kayak apa kecaji kemanasan. Aduh, kok masih itu nggak bisa kan dia rusak begini, dia rusak mesinnya rusak, aduh gitu loh. Nggak pernah ngalami ya. Aduh. Kamu kok gitu sih? Kenapa? Pernah ngalami gitu ya? Puji Tuhan, ternyata kita manusia ya. Ternyata kita manusia ya. Sabar terhadap orang lain. Walaupun namanya enggak sabar sekalian. Ya. Nah, kadang-kadang gini, ada orang misalnya di rumah gitu. Tolong bawa ini ke sini. Alon-alon asal kelakon ya. Tiba-tiba rusuh, tumpah. Adeh. Saya udah bilang, alon-alon asal kelakon. Masa bawa 2 meter tumpah gitu loh. Mungkin gak tumpah semua, lewat gitu loh. Terus lewat gitu kan tumpah kan. Harusnya dia pikir, kalau bawa jangan kepenuhan. Kosongin dikit, betul gak? 2 tempat kayak betul gak? Itu kan cerdas, betul gak? Bilang dulu ya. Harus ribut kan, aduh. Baru juga dipel, aduh kotor lagi, aduh. Pernah ngalamin gitu gak? Pernah, sering gak? Kan ngajak berantem, hanya soal bawa ember tumpah dikit dulu enggak. Apalagi yang nyuruhnya orang pembersih. Yang disuruh itu orang pengotor. Tambah ribut sekarang. Paham enggak? Nah itu terjadi sebetulnya. Kita tuh dibentuk sebetulnya. Harus dialirkan. Kasih itu sabar. Jadi sadar. Awareness of God. Sadar Tuhan tuh hadir. Jangan gini, ketika angkat ember, Tuhan tidak hadir. Tapi ketika mengangkat dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Kudu sopan, hormat. Gak gitu. Akibatnya gagal lagi sebetulnya, betulnya. Gagal lagi. Nah kita capek sendiri tuh. Iya, datanglah setan. Kamu. Datang apa? Intimidasi. Menuduh. Menghakimi.
Kamu bilang kamu rohani, tapi nggak rohani amat. Ada dikit-dikitnya rohananya. Terus diganggu. Nah kita tuh juga ya. Ya sudahlah, saya nggak usah pelayanan lagi deh kayaknya. Kurang. Nah dituduh kita. Nah, memang kerjaan dia begitu. Kalau nggak ada kerjaan itu dia nggak. Kalau nggak ada kerjaan nggak mungkin. Dia pas harus ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan, bos besar dia. Setan daerah Lembang. Saksi job ya. Nih, gangguin ini keluarga ini. Ada masalah dikit sih, gangguin aja dikit lah kita. Dia gangguin terus. Maka dia katakan kita melawan roh-roh jadi udara, pemerintah. Ya begitu betul nggak? Dia punya pemerintahan semua sekalian. Dia tinggal gini, yang gini kerucuk di udara, yang ini pemerintah, betul. Ini penguasa, betul nggak? Yang ganggu gereja apa? Penguasa kota. Yang roh di udara ya kita yang diganggu pikiran, kadang-kadang pikiran kita pikiran negatif dan sebagainya. Itu pekerjaan roh jahat sekalian. Maka dia kata sadarlah, berjaga-jagalah. Iblis itu berjalan kian kemari. Dia nggak nganggur, nggak diikat kayak bulan puasa. Mari bayar. Nggak gitu ceritanya. Lepas betul nggak? Nah jangan kasih kesempatan. Kan gitu cerita, betul nggak? Kan dia bilang jangan kasih kesempatan. Tapi ya bukan hanya jangan kasih kesempatan, lawan dia dengan iman yang kuat. Karena setiap orang benar tuh ngalami juga yang kayak gitu loh. Tapi dia berjanji bahwa kamu lebih daripada pemenang. Jadi artinya kita tidak mau ditipu oleh dia ya. Jadi kasih itu sah. Haleluya. Bilang haleluya. Pak sudah sabar dengan istrinya Pak? Bu, sudah sabar dengan istri suaminya, Bu? Bilang haleluya. Kurang keras, haleluya. Ya ini bukan suami istri, kadang-kadang di tengah-tengah jemaat, betul nggak? Aduh. Masa kita perlu seminar lagi? Paham nggak ya? Misalnya, ayo kita beritakan Injil. Yang 2 orang beritakan dia, yang 10 orang enggak gitu loh. Udah berkali-kali seminar PI enggak pergi gitu. Air darah itu sudah ke ubun-ubun sekalian. Diturunkan lagi ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus. Ya, jadi kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati, cepat mengampuni, suka memberi. Ini Tuhan memberkati kamu ya, Tuhan memberkati kamu dan apapun yang kamu butuhkan di sisi Tuhan. Padahal dia punya barang kasih orang lain. Bilang haleluya. Iya, Tuhan menyertai kamu. Artinya bahwa kasih murah hati itu memberi, suka mengampuni orang lain. Ya, kalau disuruh ngerjakan 1 mil, dia kerjakan 3 mil. Bukan gini, disuruh 1 mil, dia kerjain setengah mil sekali. Sehingga nggak tuntas. Siapa yang kerja tadi gitu loh? Memang begitu model orangnya gitu loh. Suka gak tuntas. Saya juga kayaknya ada yang selek di sininya itu. Itu yang membuat panas hati sekali. Harus murah hati. Pernah gak kalau masak gosong? Nah, terus berantem? Ya udah aja. Bahannya aja sebegitu aja. Ya kita harus hidup dalam kasih, nggak bisa enggak. Dan juga nih, nggak apa-apalah, tapi suatu biar sudah 3 kali cuciannya nggak betul, sekarang yang keempat, awas kamu gitu, itu dia dendam kamu. Paham nggak? Makanya banyak orang-orang tua ya, amit-amit jangan gitulah orang tua di sini ya. Nah, kadang kala orang tua itu yang lansia itu, dia ada banyak hal-hal yang baik dia pikirkan dulu, nah hari tuanya banyak yang buruk gitu loh. Gitu loh. Kenapa? Karena ditumpukin semuanya. Kenapa tumpukin? Dia simpen, meledak hari tuanya. Siapa yang ngalami? Anak cucunya ngalami. Betul nggak? Lihat perhatikan orang yang tua. Misalnya dia nyimpen sesuatu di sini, dia biarin, dia nggak lepas untuk mengasuh orang lain. Akibatnya pada titik tertentu, usia dia akan keluar yang borok-borok itu gitu. Iya, ya, makanya perlu inner healing, perlu kelepasan, paham ya? Tapi sebenarnya nggak perlu inner healing juga sih kalau dia hidup dengan roh, betul nggak ya? Hidup dalam firman Tuhan ya. Oke, jadi kasih itu sabar, kemudian murah hati. Kemudian ia tidak
cemburu. Cemburu itu maksudnya gini, kita tuh apa, misalnya ada orang berhasil kita legowo, seneng gitu ya. Ada orang berhasil, kok dia sih, kok enggak, kan lebih suku-suku saya daripada dia, enak aja tuh. Kita aplikasi deh gitu loh, udah gak usah ngomel gitu. Biarin aja gitu loh, memang Tuhan berkati dia ya. Oke, tidak cemburu ya, tidak cemburu dengan orang lain, tidak cemburu dengan Tuhan. Kemudian, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ya. Nah sekarang roh sombong itu di mana-mana. Orang lahir baru lahir kemarin aja udah sombong susah. Ya di flexing kemana-mana, kemana-kemana. Kenapa terjadi? Karena roh kesombongan itu ada dimiliki oleh si jahat. Ya, sehingga akhirnya orang kecenderungan sombong. Ya, dan orang yang sombong lawannya adalah Tuhan. Makanya banyak orang-orang flexing kekayaannya di mana-mana. Tuh ada di Deli Balai Endah itu. Flexing, dia kerja gini-gini kaya. Akhirnya masuk penjara sebetulnya. Kan kasihan. Kenapa? Karena memang dipecundang oleh si jahat. Ya. Oke, kita lanjut, kita baca kembali. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, 1, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Lanjut, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Banyak Gen Z sekarang ngomongnya gak sopan, betul gak? Sena udel, orang Jawa bilang seena udel. Apa sena udel? Sena perutnya gitu loh. Suka. Kamu sakit hati gak sakiti, emang gua pikirin. Saya ngenyoblak aja ngomong gitu loh. Dia gak ngerti perasaan orang lain. Enggak OGDJ, sehat susah. Tapi memang syarat dengan roh dunia, sehingga apa yang terjadi, dia suka melakukan yang tidak sopan. Ya, kemudian begitu sopan dan mencari keuntungan sendiri. Ya, terus kemudian ia tidak pemarah. Kasih itu tidak pemarah. Nah, sekarang banyak orang darah tinggi kenapa? Karena suka marah, susah. Iya, iya. Jadi apa-apa marah, apa-apa. Kalau nggak marah tuh nggak hidup sekali. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Marah aja kerjaannya marah. Saya takut dia tiba-tiba plak dia meninggal. Ya, kenapa? Dia udah marah karena darahnya di ubun-ubun sekali. Saya takut nanti pembuluh darahnya pecah semua, betul nggak? Kalau pecah satu nggak bisa, nggak apa-apa bisa jadi lagi, betul nggak? Tapi kalau pecah itu banyak sekali terjadi sekali. Karena kenapa? Karena dia menyimpan kesalahan orang lain, gitu loh. Karena di persoalannya naik lagi darahnya, naik lagi. Makanya kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Makanya Alkitab itu bagus kan. Mengampuni berapa kali? 7 kali, 70 kali. Itu keren banget. Dan konsep yang utama dalam Kristus adalah, dia bilang kasihilah Allah, kasih sesamamu. Konsep yang utama dia katakanlah, kasihilah orang lain. Saking ditekan, kalau kamu gak ngasih orang lain, awas, saya juga tidak mengasihi kamu. Enak aja kamu. Itu tegas dia. Kan begitu. Kamu harus mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Kalau kamu gak mengampuni orang lain, aku gak ngampuni kamu. Enak aja kamu ya. Jangan kurang ajar. Kenapa dia mengatakan demikian? Supaya terbuktilah bahwa Allah itu adalah kasih. Itu tuh betul. Tidak menyimpan kesalahan lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Ya. Sekarang dunia udah kacau. Orang hidup dalam kebenaran dipretelin. Dia punya job, dia punya jabatan. Tapi orang yang gak benar diangkat tinggi-tinggi. Nah sekarang pekerjaan roh Tuhan yang gak benar tuh dipretelin sama Tuhan. Kita gak bisa pretelin, tapi yang lainnya dipretelin sama Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan tetap menganut bahwa dia bilang kamu harus membenci ketidakadilan. Kamu harus mencintai kebenaran. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah semuanya. Tapi Tuhan, dia mampu mengubah segala-galanya. Karena bumi ini harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Ya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Maksudnya adalah saudara sekalian. Ini luar biasa. Gini. Kenapa dibongkar sama Rasul Paulus? Karena gini saudara, ya
pastilah bahwa kita tuh manusia cenderung untuk melihat kesalahan orang lain. Ya, sulit kita orang berbuat baik sampai 90% hanya gara-gara 1% habislah perbuatan baik dia. Maka dikatakan di sini, dibilang kamu harus percaya segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu ini bukan betul. Kamu dosa-dosa, tahu sama tahu ya, tutupin dosa itu enggak gitu tuh. Artinya saudara sekalian harus banyak mengampuni orang lain, harus banyak menerima orang lain, melupakan kegagalan yang pernah dialami dia. Karena kenapa? Supaya orang itu diberikan kesempatan untuk bertumbuh saudara sekalian. Nah di gereja terjadi kalau orang mundur selesai. Betul nggak? Betul nggak? Betul atau betul? Nggak betul. Tapi kita ubah, betul nggak? Jadi kita bilang bahwa saya menutup segala sesuatu. Kenapa dia mundur? Pasti A, B, C sampai Z, betul nggak? Ada alasannya. Tapi kita datang untuk merangkul dia kembali, menutupi segala sesuatu. Maka dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2, pasal 4, dia bilang, kamu harus hidup saling mengasihi. Karena kasih itu menutupi segala dosa. Saya jadi ngerti, loh kenapa? Karena Matius pasal 12 katakan bahwa, dia dengan tegas mengatakan bahwa hari terakhir banyak orang mengalami kedurhakaan. Saking banyaknya kedurhakaan, kasih ke banyak orang berkurang. Akhirnya orang mundur dan kecewa. Dalam mundur dan kecewa itu, Petrus bilang begini, kamu harus saling mengasihi. Loh kenapa? Karena kasih menutupi banyak dosa. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa orang itu. Tapi dosa orang itu membuat dia mundur, kita rangkul kembali, kita angkat kembali. Dikatakan kamu harus saling mengasihi. Karena kasih menutupi banyak dosa. Bukan berarti kompromi dengan dosa. Karena dosa lah yang menyebabkan orang gak mau datang ke gereja kan. Tanya orang, Bu, Pak kenapa gak gereja? Nanti deh, kalau gak berdosa lagi. Betul gak? Gak pernah dengar gitu? Oh gak pernah kunjungan. Betul gak? Bu kenapa udah ini? Masalah. Saya sih mau ke gereja, coba banyak masalah gitu. Ya, apalagi orang Batak ya, ini gak ada orang Batak ya. Gak ada ya. Pak kenapa gak gereja? Iya masih marhisap, masih ngerokok gitu saudara sekalian. Terus ya sudah Pak, kalau gitu gini, kapan ke gerejanya? Ya tunggulah tidak ngerokok. Sampai mati gak ngerokok, betul gak? Justru saya bilang Pak, Bapak kudu ke gereja. Kenapa? Orang baik ke gereja, orang berdosa juga ke gereja. Artinya kita butuh Tuhan, betul gak? Berarti yang sombong siapa? Dia yang sombong. Kalau gak sombong gak ngerti firman Tuhan. Diburi sama setan, betul gak? Terus kita nggak ngerti firman gini, oh ya nantilah Pak ya, kapan-kapan saya kunjungi lagi, tunggu kudus dulu Pak ya. Nggak gitu, kita datang kepada dia supaya menyerahkan dia, kasih menutupi banyak dosa, supaya dosa yang banyak itu diselesaikan dengan kunjungan kita. Makanya harusnya orang-orang mundur kita kunjungi, kita rawat kembali, kita rangkul kembali. Apalagi orang yang punya masalah. Bilang haleluya. Kurang keras haleluyanya. Kurang keras haleluyanya. Oke, kalau gitu saudaraku sekalian, kita harus bersekutu dengan Roh Kudus lebih dalam lagi, sehingga dalam hati kita terus mengalirkan kasih itu, sabar, ya, murah hati, mengampuni orang lain, menerima orang lain. Dengan demikian saudaraku sekalian, tujuan yang paling terakhir bahwa bukan hanya kita mengalami realita Kristus, tetapi orang lain juga mengalami realita Kristus. Makanya tema kita adalah mengalami realita Kristus untuk membawa terobosan. Itu setuju saya. Ya, mari kita terus bersekutu dengan Roh Kudus, pahami bahwa Allah itu adalah kasih tinggal dalam diri kita. Yang kedua, kita bergaul dengan dia supaya dia tidak berhenti mengalir, tapi mengalir. Justru pada posisi keadaan yang sangat rumit sekali, di mana saya tidak bisa mengasihi orang lain. Disitulah saya bisa mengasihi orang lain, bukan karena kemampuan pengalaman saya bisa mengasihi orang lain, tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang tidak terbatas. Ada amin saudara sekalian. Ya, nah sehingga akhirnya orang-orang yang di sekitar kita mereka mengalami juga realita Kristus dan disinilah akan banyak pertobatan demi pertobatan terjadi saudara sekalian. Dan ini yang Tuhan sedang kerjakan. Dunia rindu melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, tetapi kemuliaan yang real itu adalah realita Kristus. Apa itu? Kasih yang tidak berkesudahan.
Ada amin? Oke, sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama buat PR. Haleluya. PR ya, boleh? PR-nya. Cek 4 ayat 7 tuh, cek ini. Kalau saya kurang sabar, kepada siapa kurang sabar? Ke istri, bereskan dengan istri. Jangan istri orang lain, istri pribadi. Kasih itu murah hati. Mungkin ke istri nggak jadi masalah, ke anak kita kadang-kadang kata-kata gitu loh. Gitu. Ya, bereskan itu dengan anak kita. Paham ya? PR ini maksudnya PR semuanya, PR ya gitu ya. Ya, saya punya banyak PR bukan jemaat, untuk orang-orang di kantor, haleluya. Biar cerdas semua. Ya, terus kemudian tidak memegahkan diri, tidak sombong. Pokoknya dari ayat 4 sampai 7 kita koreksi semuanya, kita Tuhan, ini poin-poin ini saya agak rawan Tuhan. Ini sih oke. Ini kurang oke Tuhan. Dan kemudian selesaikan dalam minggu ini. Harapan saya minggu depan saudara naik ke depan. Waduh, saya bagi berkat deh. Saya tuh orangnya gak sabar, walaupun nama saya sabar. Tapi saya ditolong sama Tuhan gitu loh ya. Nah, itu membuat kita hidup dalam firman Tuhan. Mengerjakan. Nanti Tuhan tambahkan lagi firman buat kita, dipercayakan firman Tuhan supaya ayatnya kita firman itu bisa hidup dalam kita. Ya, jadi orang percaya. Sebelum saya tutup sedikit ya. Saya pikir-pikir waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya. Pernah tahu kan di Alkitab itu ya? Yang turun burung apa coba? Gagak. Burung merpati. Saya pernah jalan-jalan, saya punya karyawan, dia juara menerbangkan burung merpati, juara 2. Saya bilang hebat kamu ya gitu loh. Kok bisa? Jadi dia lepaskan burung merpati itu kemana-mana, diusir-usir. Dan kembali ke sini lagi. Terus bilang, kita tanya dia, kenapa burung merpati itu gak salah tempat? Kenapa ke tetangga sebelah? Ke dia. Karena rupanya burung merpati itu kenal siapa dia. Dan kunci utama adalah orang itu bisa dipercayai. Saya lanjutkan. Kenapa Tuhan Yesus dibaptis, keluar dari Sungai Yordan, turun burung merpati? Kenapa gak turun ke Yohanes? Kenapa turun yang lain? Kenapa Yesus? Ternyata Roh Kudus itu sangat percaya kepada Yesus. Saking percayanya, dia merasa aman dan nyaman dengan Yesus. Gak akan bus. Kalau gak kenal kita, bus. Beolnya kemana-mana, lempar. Karena gak kenal, betul gak? Dia juga mau ke kita, karena gak kenal dengan kita. Roh Kudus ketika kenal dengan kita, dia tinggal dalam diri kita. Dia menyertai kita. Dia pasti membuat kita sukses. Makanya gaul dengan Roh Kudus, jangan gaul dengan HP. Bilang haleluya. Kurang keras haleluyanya. Roh Kudus yang di-scroll. Bukan HP di-scroll. Betul gak? Gimana Pak? Gimana Pak? Aman. Sampai istrinya dibiarin ya Bu ya. Dia mengerti, ini lebih mengerti lagi gitu loh. Bilang haleluya. Sorry di sini gak ada di luar banyak, saya mau aman pulangnya. Kalau gitu saya gak mau pulang. Paham ya? Oke, kita cek semuanya seminggu ini kita praktekkan. Kita mulai dari kecil sampai yang besar sehingga nanti kita menjadi orang kepercayaan Roh Kudus. Keren banget. Nanti kira-kira gini, Roh Kudus saya itu punya kelemahan dan sakit penyakit. Dia akan datang. Kenapa dia datang? Karena dia sahabat kita. Dia gak mau sahabatnya menderita. Dia gak mau sahabatnya sakit. Dia gak mau sahabatnya berkumpul masalah ekonomi dan sebagainya. Dia ingin sahabatnya itu senang. Betul gak? Masa saudara gini, punya sahabat, sorry ya, gue kan sahabat kamu, gue mau nyusahin kamu ya. Sampai susah-susahnya gitu. Pasti ingin nyenengin, betul gak ya? Demikianlah Roh Kudus begitu ya. Amin Pak? Jelas atau kurang jelas? Jelas, oke. Mari kita sembah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah
Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan, tinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Katakan kembali bersama-sama, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan sekali lagi katakan ucapan syukurmu kepada sorga. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan sekali lagi katakan bersama-sama, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih, dari dalam lubuk, dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Hirabala shande lukrabala de. Haleluya, haleluya. Hirabala shande yokororo sede hirabala raba shandara la raba. Haleluya, 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 haleluya. Yororo sera la raba. Ajaib kau Tuhan, Allah yang perkasa, bumi penuh kemuliaan-Mu, hidup kami penuh kemuliaan-Mu. Haleluya.
Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, Engkau mengirimkan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Yesus tinggal dalam diri kami. Sekarang Yesus naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa. Tapi Dia tidak membiarkan kami sendiri. Dia kirimkan Roh-Nya kepada kami. Dan Roh itu tinggal dalam diri kami. Roh Kudus itu menyertai kami. Kami kenal pribadi Roh Kudus. Kami mau bergaul dengan pribadi Roh Kudus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sehingga kami dalam segala situasi keadaan mengerti isi hatinya, mengerti perasaannya, mengerti rencananya, dan tidak ada satupun kami bentrok dengan Dia, tapi kami satu lain dengan Dia, Tuhan, supaya hari-hari hidup kami menyadari akan kasih Bapa, menyadari akan kasih Kristus yang tinggal dalam diri kami, sehingga kami boleh mengalami, menikmati, mengalirkan realita Kristus. Sehingga kami boleh dalam setiap hari hidup kami boleh menjadi orang yang sabar. Bukan karena kami punya pribadi sabar, tapi karena kami punya Roh Kristus. Roh Kristus yang adalah kasih yang sabar. Kami menjadi orang yang murah hati, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, tidak melakukan yang tidak sopan. Tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang memberi kemuliaan buat Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga, supaya melalui hidup kami, Tuhan, kami berfungsi atas kota di mana, di rumah tangga kami, di tempat kami bekerja, di tengah rumah Tuhan, di tengah kota ini, Tuhan, kami berfungsi seperti Yesus berfungsi. Dia berjalan keliling kota, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Demikian kami hadir di dalam gereja itu, hadir bersama-sama di gereja itu, menjadi orang yang seperti Yesus Kristus, membawa kasih-Mu Tuhan, membawa kemurahan-Mu Tuhan, membawa kesabaran-Mu Tuhan, membawa kebaikan-Mu Tuhan, sehingga banyak orang-orang melihat kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa orang-orang yang ada di Yerusalem, di Galilea, di Yudea, melihat kemuliaan Kristus 2000 tahun yang lalu. Orang-orang yang sama di kota kami, di negeri kami, akan segera melihat kemuliaan Kristus di dalam dan melalui hidup kami, Tuhan. Karena kami ditakdirkan menjadi wakil Engkau di muka bumi untuk menyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Bapa Surgawi, setiap kami boleh mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, membangkitkan kami, yang membuat kami mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari, setiap saat. Terima kasih jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di muka bumi. Keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apapun yang kau kerjakan, kau pasti berhasil. Engkau akan mengalami kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan akan menuntun engkau ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kau enggak perlu takut bahaya, karena gada dan tongkat Tuhan, firman dan Roh-Nya akan menyertai engkau. Dan kau akan menikmati bagaimana Dia selalu menyediakan hidangan dalam hidupmu, bahkan di depan musuh-musuhmu. Karena Dia menjadi gembala yang baik buat engkau. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis dan intim dan mesra sekali, itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.